Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Nur Syahwati dengan NIM 214110402271. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yang pertama, jadi sumber belajar yaitu komponen penting individu untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, sikap, keyakinan, emosi, dan perasaan, baik diperoleh dari data, orang, dan wujud tertentu yang digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik dan dalam mencapai tujuan belajar. Contohnya yaitu Google Classroom. Google Classroom merupakan media pembelajaran jarak jauh. Dengan Google Classroom, nantinya peserta didik dapat menerima dan mengirimkan tugas dengan aplikasi tersebut. Begitu juga dengan pengajar. Yang pertama yaitu pesan. Pesan atau materi baik formal maupun informal yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Pesan formal adalah pesan dan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah dan non-pemerintah, atau yang diberikan guru dalam situasi pembelajaran. Pesan non-formal dapat digunakan sebagai sumber yang terdapat di lingkungan sekitar atau yang ada di masyarakat. Kelebihannya mungkin yang disampaikan lebih kompleks, sedangkan kekurangannya itu sering terjadi ketidakpahaman tersendiri. Yang kedua yaitu orang. Secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk menjadi pengajar. Yang kedua yaitu kelompok orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya. Kelebihannya yaitu terjadi hubungan timbal balik secara langsung, dan kekurangannya yaitu terkadang menggunakan bahasa yang tidak formal. Yang ketiga yaitu bahan dan program aplikasi merupakan suatu format atau program pendukung dalam menyimpan pesan-pesan pembelajaran seperti buku paket, teks, handbook, modul, program, video, audio, film, dan lain sebagainya. Kelebihannya mungkin terdapat gambar sehingga kayak lebih menarik perhatian peserta didik. Sedangkan kekurangannya itu jika durasi terlalu lama akan membosankan. Yang keempat, alat yang dimaksud di sini adalah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras atau hardware, yang berfungsi sebagai sarana atau alat bantu untuk menyajikan bahan-bahan ketiga poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Kelebihannya mungkin lebih mudah dan cepat dalam memuat informasi. Sedangkan kekurangannya, masyarakat menjadi cepat bergantung pada teknologi yang ada sekarang. Nah, yang kelima yaitu metode atau cara langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Cara penyampaian materi pembelajaran kepada pembelajar atau siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kelebihannya mungkin menjadi lebih terarah dengan metode atau cara tersebut yang akan digunakan nantinya sebagai sumber pembelajaran. Dan kekurangannya yaitu mungkin cenderung memerlukan waktu yang banyak. Yang keenam yaitu latar atau setting. Latar atau setting ialah situasi dan kondisi lingkungan belajar baik yang berada di sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah. Kelebihannya mungkin lebih asik dan ada suasana baru, dan kekurangannya mungkin memerlukan pengawasan yang lebih. Nah, yang ketiga mungkin jika nanti saya menjadi guru akan menjelaskan materi dengan lebih jelas dan rinci sampai peserta didik paham
akan materi yang saya bawakan dan mungkin diselangi permainan agar tidak membosankan. Ini seperti itu yang dapat saya sampaikan atas jawaban UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.